Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terdapat ketentuan yang mengatur option, yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang mulai berlaku tahun 2025 nanti. Berlakunya option ini berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Apa upaya Bapak yang konkret dan realistis untuk mengatasi potensi penurunan PAD Provinsi Bali? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Baik, kita set dulu. Baik. Justru kami paslon 1 Pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Justru paslon 1 paling khawatir dengan persoalan ini. Karena ini akan secara signifikan menurunkan kemampuan fiskal Provinsi Bali. Bisa dibayangkan di undang-undang itu disampaikan bahwa 66% option akan langsung real time dipotong ke daerah tingkat 2. Bisa dibayangkan dengan APBD provinsi pendapatan dari PKB dan BKB yang masuk kategori option 66%, kalau kita mendapatkan 3,2 miliar, berarti hampir 2 miliar sudah diminta atau real time masuk ke rekening kabupaten. Untuk itulah jangka pendeknya kami akan mengoptimalkan hubungan kami satu jalur untuk bagaimana mengakses dana alokasi khusus dengan menyiapkan program database proposal untuk dibawakan sama adik saya Madi Mulan Arya untuk langsung bertemu dengan Pak Presiden untuk membantu kondisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami akan berupaya melakukan inovasi-inovasi pendapatan daerah dengan bagaimana menjadikan Perusda salah satu sumber pendapatan dengan diversifikasi usaha di beberapa bidang. Kemudian kami juga akan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan transparan. Kami akan melakukan swing investment, melibatkan Pendahelik, sehingga ada hal-hal yang transparan bisa kita lihat dan kita bisa mendapatkan yang optimal. Karena selama ini banyak daerah tanah-tanah yang ada daerah pariwisata tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam arti jumlah untuk penguatan fiskal daerah kita. Di samping juga mengoptimalkan BUMD kita, dan tentu ke depan jangka panjang kami juga akan melihat potensi pengembangan wisata yang bisa kita garap untuk meningkatkan PAD kita. Saya rasa itu di samping juga Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali, kami akan buat model tata cara aplikasi online yang bisa mengakses dan mengoptimalkan pendapatan di sektor ini, dan tentu juga dengan DAK penyelesaian masalah kemacetan, sampah dan lain-lain akan meningkatkan kualitas tourism di Bali. Ke depan optimalisasi pungutan wisatawan bisa maksimal kita pungut karena kita sudah menyelesaikan persoalan kenyamanan di bidang pariwisata. Di samping juga ada undang-undang penguatan subak, adat dan budaya di Undang-Undang Nomor 15 kita optimalkan, kita akses ke pusat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk merespon jawaban. Durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya perlu menanggapi bahwa soal hubungan pusat dan daerah dari sisi keuangan, skema pengaturan anggaran dari APBN ke daerah sudah diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sudah diatur dalam undang-undang. Tanpa intervensi dia berjalan secara otomatis menurut ketentuan yang berlaku. Tetapi jumlah anggaran dari APBN itu sangat terbatas karena yang berebut itu adalah 38 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota yang berebut. Karena itu pemerintah daerah tidak lagi bisa terlalu banyak berharap terhadap APBN. Karena itu kita harus mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di Bali.
Yang pertama adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan pungutan wisatawan asing yang sekarang ini baru masuk 1 miliar per hari, harusnya 3 miliar per hari. Kalau ini bisa dikelola dengan optimal, itu akan menghasilkan 1 triliun lebih dalam 1 tahun sesuai dengan jumlah wisatawan asing yang ada di Bali. Kemudian juga adalah melaksanakan program kontribusi bagi pelaku usaha yang beroperasi di Bali untuk ikut menjaga lingkungan alam dan kebudayaan yang ada di Bali sebagai wujud cinta dan tanggung jawab terhadap Bali. Tidak saja membayar pajak dan pajak hotel dan restoran, tapi juga memberi kontribusi yang lainnya. Waktu Inilah Anda yang habis. harus kita Mohon dorong maaf, ke depan. waktu Waktu Anda habis, Sumber pasangan calon nomor urut 1, waktu menanggapi kembali selama 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. DAU memang ada rumusnya, Pak, dan kami pahami itu. Tapi DAK semua itu kebijakan di pusat, dan dana bagi hasil juga kebijakan di pusat. Dan kami dengan komunikasi yang baik, dengan networking, dengan good relationship, nah kami yakin apa yang menjadi kebutuhan rakyat Bali, kebutuhan hal yang dasar atau pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat Bali, kami bisa mengakses dengan baik. Karena itu menjadi komitmen kami sebagai pelayan rakyat Bali. Dan tentunya dalam pemungutan distribusi wisatawan, kami juga menggunakan namanya aplikasi terpadu, aplikasi terintegrasi dengan imigrasi, dengan pajak, dan dengan instansi vertikal lainnya. Itu untuk kenyamanan, pengawasan, dan tentunya perlindungan wisatawan. Nah, jika wisatawan sudah mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dan pengawasan, tentunya bisa dimaksimalkan. Sekarang yang nilainya 150, mungkin kita bisa naikkan menjadi $15 atau $20. Dan dari situ kita bisa maksimalkan pendapatan. Tentunya dengan memaksimalkan aset-aset daerah yang selama ini tidak jelas kemana arahnya. Dan kami yakin dengan maksimalnya aset daerah, kita bisa memaksimalkan pendapatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya adalah